Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amila dengan NIM B042103 dari Program Studi Gizi Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan memaparkan materi terkait Undang-Undang Ketahanan Pangan dalam mata kuliah Hukum Kesehatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Indonesia yang mengatur dasar-dasar negara termasuk ketahanan pangan. Pada prinsipnya, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Pentingnya ketahanan pangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup beberapa hal. Pasal-pasal ini menegaskan hak warga negara Indonesia untuk memperoleh pangan yang layak, serta kebijakan pengolahan sumber daya alam termasuk pertanian dan perikanan yang harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Dasar yang pertama ada pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh pangan dan sandang yang layak untuk hidup yang layak. Kemudian yang kedua pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara atau komunitas untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang memadai bagi seluruh penduduknya. Kemudian, tujuan Undang-Undang Ketahanan Pangan. Tujuan utama undang-undang ini yaitu melindungi masyarakat dari ancaman kelaparan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas. Adapun prinsip-prinsip dasar ketahanan pangan. Prinsip-prinsip dasar ketahanan pangan termasuk ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Ada 3 ruang lingkup ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan pangan yang mencakup produksi, distribusi, dan penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ruang lingkup yang kedua ada aksesibilitas pangan yang memastikan bahwa pangan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudian ruang lingkup yang ketiga ada pengamanan pangan, yaitu menjamin keberlanjutan pasokan pangan melalui pengaturan, pengawasan, dan upaya pencegahan terhadap risiko seperti bencana alam. Adapun peran pemerintah terkait Undang-Undang Dasar Ketahanan Pangan. Yang pertama, kebijakan publik. Pemerintah dapat menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan sektor pertanian dan pangan. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan program. Pemerintah mengawasi dan melaksanakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga ada koordinasi. Pemerintah menyelaraskan program dan kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan antara berbagai kementerian atau lembaga. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Pemerintah mengevaluasi dampak kebijakan dan program ketahanan pangan secara berkala untuk peningkatan kinerja. Kemudian juga masyarakat dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Masyarakat dapat berperan dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan dengan cara berbagai hal, seperti mengembangkan pertanian organik di tingkat rumah tangga, mengurangi pemborosan pangan, dan berpartisipasi aktif dalam program pangan lokal.